Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Pratama Rizal Mustafa dari kelas TBNC ingin sedikit memaparkan tentang teks biografi. Untuk teman-teman sekalian yang menonton channel ini, harap jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Lanjut saja, saya akan menjelaskan definisi dari teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan, yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Selain biografi, ada juga yang namanya autobiografi. Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh orang tersebut. Untuk itu, antara biografi dan autobiografi sangatlah berbeda. Perbedaan ini dapat ditinjau dari segi penulisnya. Apakah riwayat tersebut ditulis sendiri atau orang lain yang menulisnya? Ada beberapa ciri-ciri teks biografi. Di antaranya yaitu yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua yaitu memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu teks biografi memiliki struktur yang jelas. Dan di sini ada 5 jenis-jenis teks biografi, yaitu sisi penulis, isi penulisan, isinya, persoalan yang dibahas, dan penerbit. Saya akan sedikit menjelaskan tentang berdasarkan sisi penulisnya, yaitu dari segi segi pertama yaitu autobiografi, suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Dan biografi, suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupan, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Dan jenis-jenis biografi yang kedua yaitu berdasarkan isinya. Di sini berdasarkan isinya dibagi menjadi 2 lagi, yaitu biografi perjalanan hidup. Berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seseorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Dan dari yang kedua yaitu segi biografi perjalanan karir. Berisi sebuah perjalanan karir seseorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Yang ketiga yaitu berdasarkan persoalan yang dibahas. Di sini ada 3, yaitu biografi politik. Biografi politik, penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Biografi semacam ini mendapatkan bahan dari kumpulan berbagai riset. Akan tetapi, biografi politik biasanya tidak lepas dari surat akan kepentingan penulisan atau tokoh yang minta untuk ditulis. Yang kedua yaitu biografi intelektual. Biografi ini hampir sama dengan biografi politik. Persamaannya yaitu kumpulan bahannya yang didapatkan dari berbagai riset, namun penulisannya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Yang terakhir yaitu berdasarkan jurnalistik. Sebuah biografi yang penulisannya dapat dari hasil wawancara dengan tokoh. Wawancara dengan tokoh akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Dan yang keempat yaitu berdasarkan penerbit.
Buku sendiri yang pertama, buku sendiri. Sebuah biografi tokoh dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi, mulai dari penulisan, pencetakan, dan pemasaran, ditanggung sendiri. Penulisan biografi ini bertujuan untuk laku dijual di pasaran atau mendapat perhatian publik. Yang kedua yaitu dari buku subsidi. Penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Biasanya biografi seperti ini dilihat dari segi komersil, tidak akan laku ataupun jika laku, harga jualnya terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau. Dan saya lanjutkan ke pembahasan struktur teks biografi. Di sini ada 3 struktur teks biografi, yaitu yang pertama orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi tentang penjelasan suatu cerita yang baik berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa yang menyenangkan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata. Jadi boleh ada maupun tidak. Dan saya akan melanjutkan tentang unsur kebahasaan teks biografi. Di sini ada 4 unsur kebahasaan teks biografi, yaitu yang pertama tentang kata hubung. Kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penyambung antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat, dan juga kata hubung antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Yang kedua yaitu rujukan kata. Rujukan kata dikategorikan menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama tentang kata rujuk benda atau hal, contohnya ini, itu, tersebut. Yang kedua yaitu tentang kata rujuk tempat, contohnya di sini, di sana, di situ. Yang terakhir, yang ketiga, kata rujuk orang, contohnya dia, ia, beliau, merekanya. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu peristiwa, waktu, dan tempat. Dalam teks biografi terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Unsur kebahasaan yang teks biografi yang terakhir yaitu kata kerja. Kata kerja atau verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan suatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.